warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Chem Israel Channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang senyawa amina, di mana kita akan membahas tentang sifat fisika, pembuatan, dan reaksi dari senyawa amina. Yang pertama kita akan mempelajari dulu mengenai sifat fisik dari senyawa amina, ya. Oke, jadi seperti amonia, ya. Sebagaimana amonia, amina ini memiliki senyawa yang bersifat polar, ya. Amina merupakan senyawa organik yang bersifat polar dan dapat membentuk ikatan hidrogen, ya. Karena kita tahu di sini bahwa amina memiliki ikatan antara atom N dan H, ya. Karena ikatan hidrogen itu sendiri, ya, terjadi ketika atom H berikatan dengan 3 unsur F, O, N, ya. Dalam hal ini, karena amina terdapat ikatan antara atom hidrogen dan nitrogen, maka amina merupakan senyawa yang dapat membentuk ikatan hidrogen, ya. Ikatan hidrogen yang terbentuk itu adalah ikatan hidrogen antar molekul, ya. Jadi antar molekul atau sesama amina itu dapat membentuk ikatan hidrogen, ya, kecuali amina tersier, ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa amina tersier, ya, itu dia sudah tidak ada lagi ikatan antara M, ya, dengan atom H, ya, dengan atom H. Sudah habis atom H-nya digantikan oleh alkil, sehingga pada amina tersier itu tidak memiliki ikatan hidrogen, ya. Kemudian ini adalah sifat yang pertama, ya. Sifat yang berikutnya adalah titik didih senyawa amina itu lebih besar dibandingkan dengan senyawa hidrokarbon, ya, senyawa hidrokarbon yang nonpolar, ya. Senyawa hidrokarbon nonpolar seperti ether misalnya, ya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan amina, amina ini memiliki titik didih yang lebih besar. Tetapi jika dibandingkan dengan senyawa alkohol dan asam karboksilat, ya, jika dibandingkan dengan senyawa alkohol dan asam karboksilat, ya, cirinya adalah COOH, maka amina ini memiliki titik didih yang lebih rendah, ya. Nah, jadi kita bisa membandingkan dengan senyawa yang nonpolar maupun senyawa polar, ya. Alkohol ini sendiri adalah senyawa polar. Kemudian kita tahu, ya, yang berikutnya adalah bahwa amina, kita tahu penggolongannya, klasifikasinya itu adalah amina sekunder, ya. Kita tahu bahwa ada penggolongan amina primer, sekunder, dan tersier, ya. Itu yang mana sebenarnya dia dapat membentuk, ya, dapat membentuk ikatan hidrogen, ya. Dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, ya. Nah, jadi kalau yang di awal tadi adalah ikatan hidrogen antar molekulnya itu adalah hanya untuk primer dan sekunder, ya. Sedangkan untuk ikatan hidrogen, amina ini dapat membentuk juga dengan air, ya, baik untuk amina primer, sekunder maupun tersier, ya. Sehingga apa, ya? Sehingga amina dengan atom karbon, ya, dengan atom karbon yang berada kurang dari 6, ya, itu akan larut, ya, akan mudah larut dalam air, ya, dalam pelarut air, ya. Nah, selain itu apa, kalau kaitannya ini adalah dari segi kelarutannya, ya. Dari segi kelarutan, amina ini dapat larut
pada pelarut nonpolar ya. Pada pelarut nonpolar seperti ether ya, benzena dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kelarutan dari amina. Kemudian kita sudah mempelajari berbagai jenis-jenis dari senyawa amina ya. Di sini ada contohnya adalah metil amina ya. Kemudian ada juga etil amina ya. Nah, untuk dua senyawa ini baik metil maupun etil amina itu mempunyai bau ya. Mereka mempunyai bau seperti amonia ya. Mempunyai bau seperti amonia. Jadi amonia itu baunya seperti apa sih ya? Jadi bau amonia itu seperti bau air kencing ya sebenarnya, bau-bauan ya. Nah, sedangkan amonia yang lebih tinggi, metil dan etil amina kan ini C-nya 1, etil C-nya berarti 2 ya. Itu baunya seperti amonia ya. Sedangkan amina dengan atom C yang lebih tinggi atau atom C yang lebih banyak, maka itu memiliki bau amis seperti bau ikan ya. Memiliki bau amis seperti ikan ya. Seperti ikan. Nah, selain itu kita juga kenal ya, ada amina yang aromatik ya. Contohnya kemarin apa ya? Amina aromatik di mana ada amina yang berikatan dengan gugus atau senyawa benzena ya. Contohnya kan ada anilin ya kemarin ya, ada anilin. Ini termasuk amina aromatik ya. Amina aromatik contohnya seperti ini ya. Ada senyawa benzena kemudian berikatan dengan senyawa amina, ini tergolong amina aromatik ya. Maka amina aromatik ini sifatnya adalah sangat beracun ya. Sangat beracun dan bisa terabsorpsi oleh kulit ya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang pembuatan dari senyawa amina, di mana untuk senyawa amina ini bisa dibuat salah satunya yang pertama itu adalah dari reaksi antara alkil halida dengan amonia ya. Dengan amonia ini akan menghasilkan senyawa amina ya. Senyawa amina dan HX ya, atau asam, tergantung dari jenis asamnya ya. Oke. Nah, banyak dari senyawa alkil halida ini ketika bereaksi dengan amina akan menghasilkan amina ya, dimana di sini alkil halida yang direaksikan dengan amonia itu juga direaksikan dengan dalam larutan alkohol ya, dalam larutan alkohol. Nah, di sini kalau kita tulis reaksinya ya, reaksinya itu adalah ketentuan umum reaksinya, Rx itu adalah alkil halida direaksikan dengan NH3 maka akan menghasilkan RNH3+ dan X- ya. Kemudian dari RNH3 ya, NH3 plus X- ini akan direaksikan dengan larutan alkohol di mana punya gugus OH- ya. Maka itu akan menghasilkan yang namanya RNH3 atau kita kenal dengan senyawa amina ya. Dan H2O ya. Sorry, ini R ya. RNH2 ya. Jadi ini dia akan menghasilkan yang namanya amina primer ya, RNH2 dan X-. Nah, ini adalah ketentuan dari reaksinya ya.
Jadi ketentuan reaksinya adalah seperti ini. Oke, reaksi antara alkil halida dengan amonia ya itu tergolong bisa digolongkan dengan sebagai reaksi substitusi ya. Substitusi itu adalah penggantian ya, substitusi nukleofilik ya. Nukleofilik. Nah, peristiwa reaksi nukleofilik ini umumnya dikenal dengan reaksi amonolisis ya, reaksi amonolisis. Nah, pada reaksi amonolisis ini akan menghasilkan produk reaksi dari jika alkil halidanya itu adalah alkil halida primer ya. Jadi ini adalah alkil halida. Jika alkil halidanya adalah alkil halida yang primer, yang kita tahu ya, misalnya alkil halida itu CH3Cl ya. Nah, CH3Cl misalnya ya. Jika alkil halidanya alkil halida primer, maka reaksi dari substitusi ini lebih dominan ya. Substitusi lebih dominan ya. Lebih besar ya. Nah, tetapi jika alkil halidanya yang direaksikan itu adalah alkil halida yang tersier ya. Alkil halida tersier, maka yang lebih dominan itu adalah reaksi eliminasi ya. Reaksi eliminasi. Oke, sekarang kita akan langsung contoh bagaimana sih ya contoh reaksinya. Oke, di sini ini contohnya ya. Nah, misalnya untuk reaksi dari alkil halida primer ya. Ini adalah contoh alkil halida primer, misalnya CH3Br. Ya, ini adalah alkil halida primer ya. Direaksikan dengan amonia, maka tinggal digantikan atau disubstitusi CH3, CH2, CH2, CH2 Br-nya diganti dengan NH+ ya dan Br reaksi. Kemudian untuk yang ini ya, untuk reaksi yang alkil halida tersier ya. Nah, maka ini contohnya adalah ya CH3 C, CH3 Br, CH3 ya. Ini artinya alkil halida tersier itu adalah X-nya atau halidanya itu melekat pada atom C yang sudah punya 3 tangan. Sedangkan pada alkil halida primer ada X-nya ini melekat pada atom C yang hanya berikatan dengan 1 tangan ya. Nah, ketika direaksikan dengan NH3, maka ini dia akan menghasilkan reaksi eliminasi ya. Nah, di sini akan menghasilkan akan membentuk ikatan rangkap ya. NH4Br ini yang dominannya adalah reaksi eliminasi. Reaksi yang berikutnya dalam pembuatan amina ya, di mana amina itu bisa diperoleh dari reduksi amina ya. Nah, jadi senyawa aldehid ya, senyawa aldehid dan keton itu bisa diubah menjadi senyawa amina ya dengan cara reduksi aminasi ya. Reduksi aminasi bisa diubah menjadi senyawa amina ya. Reaksi reduksi ini menggunakan katalis natrium cyanohydroborat ya. Maka di sini ada menggunakan katalis ya, di mana katalisnya adalah natrium cyanohydridoborat ya. NaBH2Cn ya, atau dikenal dengan tadi katalisnya adalah natrium cyanohydridoborat
hidridoborat ya. Nah, ini adalah katalisnya ya. Bagaimana reaksinya ya? Jadi reaksi ini adalah pertama untuk aldehid ya. Jadi aldehid sebagaimana kita tahu dengan gugus fungsi CHO ya. Maka ketika direaksikan dengan NH3 ya akan menghasilkan ini aldehid ya. Aldehid direaksikan dengan NH3 akan menghasilkan yang namanya imina. Bagaimana sih imina? Di sini adalah alkil. Oke ya. Jadi ini ya, jadi ini C-nya dengan H ya. CHO ya. Ini rangkap 2O ya. Kemudian di sini H ya. Nah, rangkap 2-nya adalah berubah menjadi NH. Ini adalah imina ya. Imina. Kemudian ketika direaksikan lagi dengan gas hidrogen, kemudian dengan katalis nikel atau dengan katalis natrium cyanohidridoborat tadi, maka akan menghasilkan yang namanya amina primer ya. Amina primer yang sebagaimana kita tahu ya, RCH2NH2 ya. Ini adalah amina aldehid ya. Bagaimana dengan keton ya? Jadi keton keton kan bagaimana kita tahu ya, dia rangkap 2O ya. Rangkap 2O keton ya, cirinya adalah keton. Sini dengan H ya, dengan R aksen. Nah, maka ketika bereaksi dengan amonia ya, maka dia akan juga membentuk imina tadi ya. Ini R aksen ya. NH ya, NH. Jadi di sini adalah R aksen ya. Oke, R aksen. Nah, kemudian imina ini sama ketika juga direaksikan dengan gas hidrogen, ya, nitrogen atau katalis dari NaBH3Cn tadi, ya, maka akan menghasilkan yang namanya sama amina primer, ya, amina primer. NH2 ya, sama menghasilkan amina primer. Nah, ya, senyawa aldehid dan keton tadi dapat bereaksi dengan amonia. Selain itu juga dapat bereaksi dengan senyawa amina, ya, dengan senyawa amina, baik amina primer maupun amina sekunder, ya. Jadi tadi untuk reaksi ini kan dia bereaksi dengan amonia, ya, dengan NH3, bereaksinya dengan amonia. Selain itu, ya, aldehid dan keton juga bisa bereaksi, ya, bereaksi dengan amina primer maupun amina sekunder, ya. Nah, akan menghasilkan ya, seperti itu. Nah, sebenarnya ada metode reduksi dari aminasi ini yang telah berhasil diaplikasikan pada berbagai senyawa aldehid, ya, dan keton. Misalnya di sini, ya, jadi aplikasinya yang contohnya yang sudah berhasil diaplikasikan itu ada heptanaldehid, ya, heptanaldehid, ya, berarti di sini ada 5 atom C, CH3, CH2, ya, kemudian CHO itu ini heptanaldehid. Ketika direaksikan dengan senyawa amina, ya, maka akan menghasilkan heptilamin, ya, CH3, CH2 5 kali, CH2 NH
ya, N-heptylamin ya. Nah, itu pembuatan senyawa amina yang berikutnya melalui reaksi reduksi ya. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga, senyawa amina ini bisa dibuat ya. Senyawa amina bisa dibuat dari reaksi yang namanya penataan atau reaksi dibuat dari reaksi Hofmann ya. Nah, Hofmann. Bagaimana reaksinya? Jadi contoh reaksinya ini adalah pada reaksi Hofmann ini adalah umumnya di sini ada R ya, CONH3 ya, CONH2 itu direaksikan dengan Br2 dan KOH ya pada suhu 70 derajat Celcius, maka akan menghasilkan yang namanya senyawa amina ya. Di sini CH3NH2, ini amina primer ya. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi ini contohnya ada senyawa kapromida ya. Kaproamida. Jadi senyawa kaproamida ini ketika direaksikan dengan Br2 plus KOH atau ini bisa menjadi KO ya, KOBr ya. Jadi kaproamida ini senyawanya adalah CH3 CH2 dengan tadi, maka akan menghasilkan pentilamin CH3 CH2 N pentilamin ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian reaksi berikutnya ya, pembuatan amina berikutnya adalah amina bisa, yang keempat, amina bisa dibuat dari yang namanya nitrobenzena ya. Jadi yang keempat, pembuatan amina dari senyawa nitrobenzena. Nah, bagaimana pembuatannya ini ya? Jadi nitrobenzena itu adalah senyawa aromatik ya yang berikatan dengan gugus nitrat. Itu ketika direaksikan dengan SN ya dan HCl, maka itu akan menghasilkan senyawa amina aromatik ya, atau di sini kita kenal anilin ya, dan H2O ya. Nah, itu adalah reaksi pembuatan dari amonia. Jadi amonia tadi kita ulang dulu ya, bisa dibuat dari alkil halida dengan reaksi amonia ya. Kemudian bisa juga dibuat dari aldehid dan keton ya, direaksikan dengan amonia, maka itu dikenal dengan reaksi reduksi aminasi. Kemudian yang ketiga adalah juga bisa diperoleh dari reaksi Hofmann ya, di mana di sana ada contohnya adalah RCONH2. Jadi alkil yang berikatan dengan gugus karbonil C-2O dengan amina ya, direaksikan dengan KOBr, maka itu akan menghasilkan senyawa amina. Kemudian yang berikutnya adalah amina bisa diperoleh dari reaksi antara nitrobenzena menghasilkan anilin ya. Ini untuk yang amina aromatik ya. Berikutnya di sini kita akan bahas mengenai bagaimana sih reaksi-reaksi ya, reaksi-reaksi dari senyawa amina itu sendiri ya. Reaksi dari senyawa amina itu yang pertama adalah dia bisa terjadi dengan pembentukan garam ya. Jadi yang pertama pembentukan garam ya. Nah, di sini bagaimana terbentuknya garam dari
amina ya, garam dari senyawa amina. Di sini ada senyawa C2H5NH2, ini adalah senyawa amina ya, senyawa amina. Kemudian dari senyawa amina ini dia akan mengoper satu buah atom H plus ya, atom H, kemudian dia akan bereaksi lagi dengan Cl ya, maka akan membentuk yang namanya tadi amina yang bermuatan ya. Yang mana amina bermuatan itu adalah pada reaksi yang tadi, pada reaksi pembuatannya adalah kita kenal dengan reaksi yang aminolisis tadi ya. Jadi di sini lisis berarti terjadi pecah ya, pecah sehingga membentuk C2H5 ya, NH3 bermuatan positif, kemudian Cl bermuatan negatif ya. Nah ini pembentukan garamnya ya. Selain itu, pembentukan garam ini adalah ketika ada senyawa amina aromatik, contohnya adalah anilin ya. Ini amina tergolong amina aromatik. Jadi contoh namanya adalah anilin ya. Ini contohnya adalah anilin. Jadi ketika anilin ini bereaksi dengan HCl ya, maka akan menghasilkan yang namanya senyawa garam ya. Jadi akan terbentuk garam amina ya. Maka garam aminanya ini adalah NH2HCl ya. Ini akan terbentuk yang namanya garam amina ya. Oke, berikutnya adalah reaksi dari amina ini adalah reaksi perubahan menjadi amida ya. Jadi yang kedua ya, itu adalah jadi amina bisa berubah menjadi amida ya. Jadi reaksi yang kedua ini adalah reaksi perubahan amida ya, menjadi amida. Jadi di sini turunan dari asam karboksilat ya. Jadi turunan dari asam karboksilat itu adalah reaksi antara amonia dengan klorida asam ya. Maka akan membentuk senyawa amida. Jadi senyawa amida ini apa sih ya? Jadi senyawa amida itu terbentuk ya. Dimana di sini kita ketahui dulu amida itu adalah terbentuk dari reaksi antara amonia dengan klorida asam ya. Klorida asam. Jadi klorida asam ini adalah salah satu turunan dari senyawa asam karboksilat. Kita nanti bisa lihat strukturnya kenapa dia merupakan turunan dari asam karboksilat. Amonia berarti di sini adalah NH3 ya. Oke. Kita akan coba tulis reaksinya ya. Nah, bagaimana reaksinya? Jadi di sini amonia ya, NH3 direaksikan dengan klorida asam ya. Klorida asam yang mana merupakan turunan dari senyawa asam karboksilat RCOOH kan, untuk senyawa asam karboksilat RCO ya, RCOOH ya. Tapi karena di sini berupa turunan yaitu klorida asam ya, maka ini RCOCl ya. Ini adalah klorida asam ya. Jadi reaksi antara amonia dengan klorida asam akan membentuk yang namanya senyawa amida ya. Bagaimana sih senyawa amida? Nah, ini adalah senyawa amida ya. Jadi senyawa amida itu adalah senyawa amina yang dia memiliki ikatan dengan atom C karbonil atau atom C rangkap 2. Ini adalah senyawa amida ya.
Nah, dalam hal ini amonia berlaku sebagai suatu reaksi, ya. Jadi reaksinya ini adalah nukleofilik yang dia menyerang ke atom C karbonil, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau secara umum, ya, secara umum reaksi dari perubahan menjadi amida ini ini adalah tadi antara amonia dengan klorida asam, ya. Nah, seperti itu. Ada reaksi yang lain, ya. Reaksi yang berikutnya itu adalah sebenarnya ada reaksi-reaksi juga yang lain, tapi Ibu rasa reaksinya cukup ini saja, ya, karena itu lebih dalam, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab beberapa contoh soal, ya. Kita akan mencoba menjawab beberapa contoh soal. Sini ada contoh soal. Contoh soal dari senyawa-senyawa amina, ya. Yang pertama, ya, di sini ada pernyataan. Kita akan coba jawab. Etilamin merupakan etilamin berarti senyawa amina, ya, merupakan basa yang lebih kuat dari NH3 atau amonia. Mengapa, ya? Nah, di sini kita ingin menjelaskan, ya. Jadi bagaimana menjawab soal ini? Mengapa ya? Mengapa etilamin, ya? Mengapa etilamin itu dia lebih kuat sifat kebasaannya dibandingkan dengan amonia, ya? Dibandingkan dengan amonia. Jadi kita mencoba menjawab, ya. Jadi kita bisa gambar, ya. Kita bisa coba gambar etilamin, ya. Jadi etilamin itu berarti CH3, CH2, NH2, ya. Ini adalah amino primer, ya. Gugus etil, ya. Di sini ada gugus etil. Gugus etil itu adalah gugus yang mendorong melepasnya elektron, ya. Gugus etil ini adalah gugus pendorong untuk melepaskan elektron yang terikat pada atom nitrogen, ya. Untuk melepaskan pasangan elektron yang terikat pada atom nitrogen, ya. Sehingga dalam hal ini, ya, etilamin ini akan menjadi lebih mudah mengalami ikatan. Kalau ikatan kovalen, ada ikatan kovalen biasa, ikatan kovalen koordinasi itu adalah disumbang dari satu atom saja, ya. Karena ini ada dilepasnya dari N, atom N saja, maka akan lebih mudah mengalami atau berkoordinasi dengan proton, ya. Nah, dalam hal ini etil bolak-balik maka akan menghasilkan CH3, CH2, ya, karena tadi sudah dilepas, ini menjadi mudah lepas, ya. Maka dia menjadi N-nya bermuatan positif karena elektronnya sudah lepas, ya. Maka di sini akan menghasilkan yang namanya melepas elektron, kan, melepas maka di sini akan menghasilkan OH-, ya. Nah, berdasarkan data, ya, untuk KB dari etilamin, ya, KB dari kita menggunakan data, ya, bisa dilihat, ya. Jadi KB dari atau tetapan basa dari etilamin itu adalah sebesar 5,410, ya. Sedangkan KB dari amonia atau NH3 itu adalah 2 kali 10 pangkat min 5, ya. Nah, terlihat di sini KB etilamin dia lebih besar, ya, karena ada tadi gugus etil yang mendorong pelepasan nitrogen, ya. Nah, oke, berikutnya kita coba untuk soal yang nomor 2.
untuk soal nomor 2 ini adalah di sini ada urutan dari senyawa amina, ya. Urutan senyawa amina. Misalnya di sini ada CH3, NH2, CH3N, ya. Kemudian CH3N. Mengapa urutan basanya itu menurun, ya? Nah, jadi di sini ini kan amonia primer ya, NH2. Jadi amonia primer itu lebihnya dia amonia tersier. Nah, ini yang amonia tersier, ya. Nah, bagaimana ini, ya? Jadi kita lihat ya karakteristiknya dengan kaitannya dengan hibridisasi dari atom N, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa atom N-nya, ya, yang primer ini adalah dia atom N-nya memiliki ikatan tunggal dengan, ya, ikatan tunggal dengan atom C, ya, dengan atom C, sehingga di sini hibridisasinya adalah sp3, ya. Hibridisasinya adalah sp3, ya. Ini hibridisasinya adalah sp3. Kemudian untuk yang ini, nah kita lihat bahwa ikatan antara N dengan C ini adalah ikatan rangkap 2, maka hibridisasinya, ya, hibridisasinya adalah sp2, ya. Sedangkan ini tersier, ya, maka ini ibaratnya N-nya sudah terikat, ya, sini adalah sp, ya. Nah, dari sini karakteristik S yang paling besar, ya, di sini ada kata kuncinya. Jadi karakteristik, ya, S paling besar, ya. Nah, ya. Kemudian karakteristik S yang paling kecil itu adalah yang paling basah, ya. Jadi di sini urutannya, ya, kaitannya dengan hibridisasi dari atom N-nya, hibridisasi dari atom N-nya, ya. Jadi makanya di sini karena dia primer, karakteristik S-nya paling besar, maka dia yang karakteristik S yang paling kecil, ya, berarti yang sifatnya paling lemah. Ini paling lemah basanya, ya. S-nya paling kecil berarti paling basah, ya, karena di sini kan S-nya sudah berikatan dengan orbital p sebanyak 3 buah, ya, maka ini adalah yang paling sifatnya basah untuk primer ini, ya. Nah, seperti itu. Oke. Sebenarnya banyak lagi contoh soal yang lain, ya. Kita mau satu contoh soal lagi, ya, terkait dengan urutan kebasaan, ya. Jadi untuk amina ini adalah contoh soalnya itu paling banyak tentang urutan kebasaan dari senyawa-senyawa amina. Di sini ada soal lagi, ya. Kita akan bahas satu soal lagi, ya. Tentukan dan jelaskan urutan kebasaan, ya. Urutan kebasaan dari senyawa berikut. Apa? Yaitu senyawanya adalah di sini, ya. Yang pertama C6H5NH2, kemudian meta NO2 C6H5NH2, kemudian para CN C6H5NH2, kemudian ada orto CO C6H5, ya. Kita akan melihat bagaimana urutan kebasaannya, ya.
sebelum itu kita akan mencoba menggambar dulu ya. Jadi yang pertama ini adalah berarti adalah senyawa anilin. C6H5 itu adalah senyawa benzena ya, NH2 ya. Kemudian orto, meta ini adalah dia ada C6H5 kan, berarti ada benzena, kemudian ada NO2 dan NH2 ya. Meta ini adalah posisi, jadi kalau meta itu ada posisi 1,3, para itu 1,4, orto itu 1,2 ya. Jadi satunya terserah mau diletakkan di mana ya, misalnya di sini, berarti karena 1,3 berarti NO2 dengan NH2 ya. Kemudian untuk yang para, berarti para itu 1,4, ada C6H5 nya juga ya. Di sini berarti Cn ya, kemudian ada NH2 ya. Kemudian yang orto, berarti orto itu adalah dia posisinya 2 ya. 1, 2 COH berarti aldehid ya, dengan NH2. Oke. Sekarang kita di sini sudah ada 4 senyawa ya. Kita akan mengurutkan nih ya. Urutan kebasaannya seperti apa ya? Urutan kebasaannya seperti apa? Oke ya. Jadi di sini ada senyawa benzena ya. Jadi senyawa benzena, pada senyawa benzena itu ada penarik elektron ya. Ketika ada penarik elektron pada senyawa benzena ya, di sini kata kuncinya. Ketika ada penarik elektron pada senyawa benzena ya, maka apa? Maka akan menurunkan sifat kebasaan ya, menurunkan kebasaan dari anilin ya. Kita tahu bahwa yang dibicarakan di sini adalah benzena aromatik, ada benzena dengan NH2 ya, maka ini adalah senyawa anilin ya. Jadi di sini semakin kuat dari penarik elektron ini makin ya. Jadi semakin kuat ya, semakin kuat dari penarik elektron tersebut ya, maka semakin lemah ya, maka semakin lemah dari sifat basanya ya, sifat basa. Nah, maka di sini ada yang namanya urutannya ya. Jadi yang penting di sini adalah urutan dari sifat penarik elektronnya ya. Jadi urutannya itu adalah NO2 COH ini berarti alkohol ya, maksudnya mungkin ya, bukan CHO. Kalau CHO kan aldehid. Nah, maka di sini kita tahu bahwa urutannya itu adalah semakin tadi kuat penarik elektron, berarti yang paling kuat penarik elektronnya itu adalah NO2 ya. NO2. Maka di sini adalah yang dia paling lemah ya. Di sini urutannya yang paling lemah. Berarti kalau kita mengurutkan dari yang paling kuat ya, yang paling kuat kan berarti yang tidak memiliki penarik elektron. Berarti urutan kebasaan dari yang paling kuat ya. Kemudian setelah itu adalah COH ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian CN ya, CN yang ketiga, dan yang keempat adalah nitro ya. Jadi di sini yang paling lemah adalah nitroanilina ya. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah contoh-contoh dari soal sifat kebasaan ya, sifat kebasaan dari senyawa anilin ya. Nah, sebenarnya ada